Kreativitas itu tidak pernah punya batas, jadi kita harus bebas mengeksplor apapun. Yang perlu kita lakukan itu adalah mengamati dengan detail sekitar kita. Sesuatu yang tidak menarik belum tentu itu tidak bisa diambil. Yang menyenangkan di abstrak itu kita diajarkan untuk memiliki cara pandang yang berbeda daripada melihat yang nyata. Dengan itu kita terlatih dengan lebih baik. Dalam mengekspresikan abstrak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada melukis dan sekarang kita berbicara soal fotografi. Kamera menangkap imajinasi kita dalam bentuk foto, kemudian bisa dinikmati oleh siapapun yang mengemari warna-warna vibrant dari abstrak itu sendiri. Pagi ini kita akan pergi ke bagian utara dari Jakarta untuk mencari objek fotografi yang saya sukai. Sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa itu, pertama yang kita tuju itu adalah kontainer. Jadi, tapi di situ kan nggak cuma ada kontainer ya, di situ ada banyak aktivitas seperti banyak kapal-kapal pinisi, terus kemudian lalu lalang pekerja yang memindahkan barang dari daratan ke kapal gitu kan. Tapi terutama tujuan utama aku itu adalah menuju ke kontainer, tumpukan kontainer yang ada di seberang. Abstrak sendiri dibagi menjadi dua, abstrak dan abstraksi. Jadi kalau kita masuk di abstraksi itu kita akan jauh dari objek utamanya. Jadi kita tidak akan pernah tahu asal muasalnya si foto ini gitu, benda ini, objek ini tidak ketahuan. Tapi kalau kita masuk di abstrak masih ketahuan. Contoh misalkan komposisi tangga gitu kan, padu padan warna dan sebagainya. Tapi masih kelihatan bentuknya, oh itu besi, oh itu apa gitu. Jadi sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang pertama kali aku tuju, spot pertama kita adalah kontainer, tumpukan kontainer ya. Ada kontainer biru di situ ya dengan luka-luka goresan ditambah dengan korosi. Itu menghasilkan warna-warna yang menarik. Kalau foto abstrak sebegini, sebenarnya yang paling penting itu adalah pertama kali cara melihatnya. Jadi kalau kita udah tahu apa yang kita mau cari, motif seperti apa, itu mudah. Contohnya ini tadi waktu pertama kali masuk ke dalam tempat ini, aku langsung lihat ke sini gitu kan. Lihat ke sini, terus aku langsung pasang tripod, pasang ini ball head, kemudian langsung setting semuanya. Sekarang kan nggak pakai lensa makro, jadi langsung di setting. Tentunya harus nunggu dulu, soalnya kalau seandainya nunggu matahari itu kalau terlalu terang, jadi dia nggak bagus karena jadi terlalu banyak highlight di mana-mana. Jadi harus nunggu agak mendung dikit. Biasanya sih karena aku motret sendiri, biasanya ada berbagai trik. Kalau nggak aku berdiri ngeblok cahaya matahari, atau nggak aku harus nunggu sampai sedikit mendung, baru kemudian kita motret. Nah dari motret ini nanti kita bisa lihat hasilnya itu dari warna-warna ini kita bisa olah langsung di kamera, dirubah-rubah dengan white balance ya kan. White balance dirubah-rubah, jadi nanti bisa kedapet mulai dari auto white balance, rubah ke direct sunlight, terus bisa juga dirubah ke yang gambar awan itu mendung. Nanti warna-warnanya berubah-berubah, jadi ada warna spesifik dan dominan yang keluar dari setiap white balance. Oke, kita foto dulu. Oke, ya kira-kira kayak gini deh. Tapi yang paling penting dari semua teknis kalau mau motret tekstur, mau motret abstrak itu yang paling penting adalah tripod. Kita harus punya tripod yang sturdy ya, yang
tripod yang kuat gitu, karena getaran sedikit apapun ketika itu mau dicetak besar itu pasti mengganggu. Kemudian yang kedua, pastikan ISO-nya misalkan ISO 100 gitu kan, karena ketika kita mau tekstur kita mengharapkan clarity yang bagus. Result output yang fotografer atau senimannya yang pengen harapkan itu adalah pertama clarity, kedua adalah ketajaman bidang. Nah, ketajaman bidang itu makanya saya pakai diafragma 22 ya, atau diafragma terkecil apapun yang ada di kamera kalian untuk supaya bisa menjaga ketajaman bidang fokusnya. Ya karena ini objeknya tidak bergerak kemana-mana, jadi kita motretnya ya harus tenang-tenang aja, nggak usah terlalu terburu-buru gitu. Pada saat memotret abstrak itu bukan berarti kita tidak menunggu. Kita tetap harus menunggu. Jadi yang saya lakukan adalah menunggu sampai awan menutupi matahari ya, agak redup gitu, atau saya menghalangi matahari. Setelah itu baru kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah menemukan objek itu semudah itu? Atau kan misalkan kontainer semuanya baret gitu kan, tapi belum tentu juga sih. Kadang-kadang dalam satu kali perjalanan aku cuma bisa nemu kayak 3 atau 4 yang menarik gitu, jadi nggak boleh maksain juga gitu kan. Salah satunya tadi pas jalan kebetulan ada gang yang cukup sempit ya, cuma muat untuk 1 orang. Saya menemukan baret yang berbentuk bendera gitu, lucu banget gitu. Terus ini ada warna kuningnya, terus ada yang berbentuk bendera gitu kan, terus di bawahnya juga ada beberapa gitu. Sekarang aku lagi ngeliat ke atas, ternyata ini ada, lihat nih. Kadang-kadang di abstrak itu lucu, kita memperoleh bentuk wujud-wujud yang kita kenal banget gitu. Contoh kayak ini nih, wujudnya adalah seperti bendera. Itu nanti akan kelihatannya kayak gimana ya, biasa aja. Cuma kalau nanti kita lihat di kamera, itu pasti berbeda banget. Nih, coba ya kita foto ya. Apalagi dia ada warna kuningnya tuh. Yang menyenangkan dari foto abstrak itu adalah ini hanya punya aku. Tahu kenapa ini punya aku? Karena bisa jadi nanti sore kontainer-kontainer ini pergi ya ke luar negeri, ke luar kota, kemanapun ya, mereka diangkat dan mereka bergesekan lagi dengan elemen-elemen di sekitar. Tentunya semua baret-baret dan kerusakan ini akan jadi berubah lagi. Jadi tadi kan setelah mundur ngelihat gitu kan, oh ini ada bentuk bendera, oh di sini ada bentuk kayak kapal gitu. Terus jadi ulang-ulang berkali-kali gitu kan, dapat motret yang ini sebagian, motret sebagian gitu kan. Baru akhirnya dapat yang saya inginkan. Tadi pas keluar dari yang tumpukan kontainer tadi kan, keluar ke bagian kontainer yang terekspos cahaya matahari. Tadi ya di Pelabuhan Sunda Kelapa itu kayaknya koleksi kontainernya lagi kebanyakan biru, jadi agak susah untuk mencari alternatif lain. Tapi aku tadi nemu satu kontainer yang warnanya merah. Menarik sih, cuman memang nggak terlalu banyak goresan, jadi cuman ngambil 2 shot gitu.
Ada tadi satu yang merah sama satu yang pudar. Jadi kontainer itu ada dua tipe. Kalau dia warnanya merah, yang headnya baru itu kontrasnya tinggi. Terus ada lagi satu yang warnanya cenderung pink. Nah yang pink ini karena sudah terlalu lama dijemur matahari. Tapi dua-duanya itu nggak terlalu banyak goresan sih. Jadi mungkin itu salah satu kontainer yang jarang travel. Kan biasanya kalau kontainer itu semakin dia pergi, biasanya semakin banyak goresan, dan itu semakin aku cari sih biasanya. Terus kemudian ada yang bertanya, dia bilang, jadi foto abstrak ini sebenarnya susah banget ya Mbak ya. Jadi bukan soal peralatan teknis, tapi yang paling penting adalah soal bagaimana cara kita melihat. Ya memang itu harus latihan, tapi semua jenis genre fotografi memang harus latihan. Jadi kalau nggak latihan ya tidak bisa cepat gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku cepat melihat hal-hal gini karena aku berlatih ini hampir setiap minggu gitu, melihat ya. Jadi cepat untuk aku lihat motif-motif. Jadi misalkan contoh ini, ya kan, motif-motif ini jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata dari satu gambar full yang sebesar handphone itu, dia bisa jadi kecil, cerita-cerita sendiri gitu. Itu yang menarik. Kalau teknis dari pencahayaan, hari ini sebenarnya cuaca yang cukup ideal untuk motret tekstur karena berawan. Jadi matahari banyak ditutup oleh awan, jadi nggak ada direct light. Dan kebetulan tadi posisi aku tuh agak condong miring dari matahari, jadi nggak kena langsung sinar matahari. Jadi nggak terlalu kendala lah tadi itu. Seru-seru aja. Udah pergi ke Pelabuhan Sunda Kelapa ya, dimana memang tempat itu adalah mencari kayak di kontainer atau apa. Jadi rencananya habis dari Pelabuhan Sunda Kelapa itu aku mau pergi ke daerah Menteng gitu, daerah Sabang untuk cari-cari kira-kira dapat foto apakah di situ. Tempat yang ideal kalau kita lagi hunting foto abstrak di jalanan itu seperti apa? Aku kalau ideal sih sebenarnya cari-cari tempat yang banyak campuran aktivitas ya. Kayak misalkan ada beberapa yang masih baru dibangun, kayak ada banyak seng gitu ya, ada banyak tempat-tempat box kayak kayu-kayu kayak gitu. Itu biasanya menarik. Jadi pas tadi jalan turun di Sabang itu jalan kaki, baru berapa menit udah bisa menemukan ya, beberapa objek gitu. Jenis foto ini namanya jenis foto abstrak yang lebih spontan, dia di street. Kenapa aku nggak pakai tripod di sini? Karena pastinya kan mengganggu ruangan umum ya, ruangan publik gitu. Jadi ya spontan aja jalan. Tipsnya kalau bisa jangan sampai speednya itu terlalu rendah gitu. Tiap-tiap orang punya kemampuan pegang tangan yang berbeda ya. Kalau aku sih di 1/20 itu udah mulai tremor. Jadi aku usahakan dengan situasi begini paling nggak maksimal itu ISO-nya 400. Karena ini kan situasinya di jalanan ya, aku nggak pakai tripod. Ya harus mengandalkan tangan yang steady, tinggal pilih angle yang pas ya, kemudian udah deh kita dapat shotnya. Jalan, lewatin tiba-tiba di sebelah kanan itu seng itu ada
seng tua dan seng yang baru dicat dengan seng yang udah luntur, itu dia ada pakunya dua gitu. Itu menarik banget gitu. Kadang-kadang kita bisa menemukan hal-hal yang humoris gitu loh di abstrak gitu. Contohnya kayak gini nih. Ya kan? Ini kayak gini. Jadi dia pergabungan dari dua bidang warna ini, ada yang menonjol satu. Oh ya, dan juga tips yang menarik di abstrak ini, kita tidak pernah ikut campur. Sebenarnya nggak ada peraturan tertulis sih bahwa kita nggak boleh ikut campur gitu ya. Misalkan kita baret-baretin sendiri, tapi ya ada nilai sentimental yang bisa kita peroleh kalau kita dapat itu secara spontan gitu. Begitu kita lihat kan kayak gini, jadi kita sebenarnya melatih di art of seeing gitu, cara kita melihat gitu. Kayak begini gitu kan. Terus misalkan harus tadinya nggak ada, terus kita ambil paku terus tempel ke sini, itu udah nggak seru lagi. Ya itulah serunya dari abstrak. Jadi kita spontan banget. Kalau di street itu kan sebenarnya karena tadi ya banyak orang lalu lalang, jadi sebenarnya kalau secara flexibility itu kurang. Tapi kalau di lain pihak itu menariknya karena kita kan nggak pakai tripod ya, jadi kita bisa memainkan angle dengan cepat gitu ya. Jadi misalkan tadi ada satu paku, nah paku itu tuh tercoreng dengan cat putih dan masih ada sisa birunya. Kalau kita ngelihat dari sebidang begini, memang nggak menarik banget. Apa sih gitu kan? Nggak penting, selalu hal-hal kayak gini tuh pasti terlewatkan, ya udah aja gitu. Tapi ketika kita capture ya, kita kasih konsep kita berpikir, kita kasih bagaimana kita melihat sesuatu dengan dari hal yang nggak menarik menjadi menarik gitu. Itu tugas yang sebenarnya outputnya dari semua ini adalah itu. Jadi tadi yang aku lakukan pertama kali adalah mencari yang angle yang pas dengan komposisi ya. Pertama itu kan seng sama seng ketemu begini. Jadi aku bagi jadi dua, yang kanan sama yang kiri itu ukurannya hampir sama. Terus aku taruh dia di atas komposisinya, 1/4 dari seluruh bidang. Ya. Kemudian aku taruh dipindahin di bawah, 1/4 dari bidang yang bawah. Karena kan ada komposisi dasar. Komposisi dasar itu tetap aku selalu perhatikan, walaupun dalam bentuk abstrak ya. Kan seperti teman-teman tahu kita punya peraturan komposisi rule of third. Jangan dipikir bahwa abstrak nggak pakai itu, abstrak pakai itu banget. Tadi juga pas lagi jalan ada warung ya, warungnya warnanya agak-agak genit gitu, antara ungu, apa tadi tuh pink atau apa gitu. Ya udah deh, pas ngeliat tuh menarik juga, ada gemboknya nongol gitu kan. Itu kadang-kadang yang menarik itu adalah ketika kita lihat gitu. Kita tahu gitu. Kalau aku, karena aku udah terbiasa ngeprint ya, jadi aku foto, aku selalu melakukan output terakhir adalah dengan di print, walaupun itu kecil-kecil, hanya untuk melihat hasil akhirnya. Ini cuman permainan aja, koleksi-koleksi dari semuanya. Dan yang menariknya lagi, koleksi-koleksi ini ada penggemarnya, ada yang suka. Jadi ada yang pernah beli karya aku itu pintu gitu. Pintu yang dicoret-coret sama apa sih namanya istilahnya, di atas kayu. Kemudian karena besar ukurannya ya, akhirnya dipajang di salah satu kantor gitu ya, sebagai salah satu dari elemen desain interiornya ruangan itu. Tadi itu aku memotret itu karena menurut aku menarik. Itu salah satu bisa menjadi foto dekorasi ya, dekoratif.
tadi kita sudah mengeksplor baja, kita mengeksplor seng, kita mengeksplor tadi bagian dari warung ya, tadi kayu gitu. Apakah ada media lain yang bisa kita eksplor untuk abstrak? Sangat-sangat banyak dan tidak terbatas. Teman-teman bisa melakukannya di rumah, bisa di jalan kayak saya tadi gitu kan. Tadi kita belum melakukan di batu, kita belum melakukannya di air, kita belum melakukannya di pasir, kita belum melakukannya di daun. Semua yang tadi saya sebut tadi, kita bisa mengeksplor dan bermain dengan tekstur, bisa bermain dengan komposisi, bisa bermain dengan tumpukan-tumpukan, bisa bermain dengan cahaya dan segala macam. Karena sebenarnya abstrak ini dia tuh bersifat dinamis gitu ya, spontan, dinamis ya. Yang itu sangat dibutuhkan untuk memberi warna kepada ruangan-ruangan yang warnanya polos dan pucat gitu. Karena sesuatu yang simple kadang-kadang bisa menjadi apa ya, titik sudut pandang yang menarik ketika orang lewat langsung lihat, oh gitu, di abstrak kayak gitu. Apakah dibutuhkan kamera yang mahal untuk memotret abstrak dan tekstur? Jawabannya iya dan tidak. Tergantung kembali ke output dan kebutuhan. Misalkan kalau aku personally aku seneng foto yang ukuran besar karena aku ngambil dari objek yang segini kecilnya dan aku besarkan. Jadi sebenarnya tergantung dari itu sih. Tapi sekarang kan kamera canggih-canggih ya. Ininya udah kita pakai RAW aja, kemudian disiplinnya itu yang perlu kita lakukan dengan tripod ya kan. Kalau tadi pas motret ya, kalau teman-teman perhatikan begitu rada gelap dikit, redup dikit kan, kalau kita pakai diafragma kecil itu speed jadi slow kan. Nah di situ saya pakai pakai timer. Jadi memang benar kalau itu disiplin sebenarnya bisa oke-oke aja sih. Tinggal sisanya kita pelajari bagaimana cara membuat output sehingga output itu jadi maksimal di ukuran yang kita inginkan. Jadi setelah dari pagi sampai sore hari ini, teman-teman aku ajak untuk masuk ke dunia aku, abstrak fotografi, di mana abstrak fotografi itu lebih kepada vibrant, warna vibrant, terus dinamika warna, percampuran ya dan sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir untuk tidak bisa menikmati abstrak fotografi. Selama itu kalian terlibat rasa, suka dengan warnanya, itu sudah cukup. Saya Marisa Tunjung Sari, sampai ketemu di fotografi berikutnya.